keren banget dan perlu dilestarikan sih sejarah-sejarah di Surabaya kayak gini. Saya aja yang orang Surabaya memang jujur ya, baru tahu sih ini kalau ada wisata kayak gini. Jadi ini biar buat referensi kita juga untuk kedepannya. Bagus banget pokoknya, sip, subscribe. Ya bagus banget sih, maksudnya jadi kita tahu sejarah-sejarah Surabaya, nggak cuma tahu kalau mallnya banyak, ternyata ada wisata-wisata yang bersejarah kayak gini. Perjalanan subtrek ini menarik karena ternyata Surabaya nggak seperti yang kita lihat perjalan-jalannya cuma ke mall, ternyata ada tempat-tempat yang banyak bisa kita datengin yang kita bahkan baru tahu sekarang walaupun udah tinggal lama di Surabaya. Seru banget ya ampun, ternyata Surabaya banyak ini ya. Iya, baru tahu juga Sejarah-sejarah. Terus LO-nya dari subtrek juga bagus banget, keren. Oh, menarik ya. Ini kan variasi yang lain. Masa mau belajar mata terus ya? Ini kan sambil cuci mata. Kita pingin jalan-jalan ya buat olahraga santai yang cocok untuk grup besar. Itu mungkin kita orang Surabaya tapi kita jarang tahu daerah sini. Jadi kita pingin tahu sekalian belajar sejarah Surabaya, itu kayaknya menarik juga dijadikan untuk wisata karena ini potensi wisata yang sangat bagus gitu. Jadi mungkin kita udah biasa sehari-hari di rumah sakit, kalau misalnya weekend gitu mungkin kita juga butuh penyegaran mata. Udah gitu kan kita jarang kan kalau misalnya tahu apa daerah-daerah sini. Ini udah bagus banget karena lebih mengenal sejarah di Surabaya, terutama buat orang-orang Surabaya yang belum pernah kesini. Ayo arek-arek Surabaya, kita harus ikut tur ini karena tur ini bagus banget, apalagi kita flashback ke masa penjajahan dulu. Kita jadi tahu, saya udah lama jadi penduduk Surabaya, baru kali ini saya impresi pada kota lamanya tuh jadi berbeda karena biasanya tuh serem. Ternyata tapi dibanding itu menarik dan banyak hal yang ya menyimpan sejarah ya. Seru sekali, ini termasuk pengalaman yang jarang yang pernah saya ikutin. Mantap. Si Jito Ai Surabaya jos. Aremata FK UNER, sampai kakek sampai nenek Aremata tetap oke. Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi pagi hari ini komunitas Begandring mau memandu Surabaya Heritage Trek, di mana menyelusuri kota tua. Nanti keliling mulai dari Patung Singa, terus dan ada beberapa tempat yang kiranya itu mungkin sudah terlupakan oleh warga kota Surabaya atau masyarakat yang lainnya. Makanya ini sudah yang hampir kesekian kalinya teman-teman Begandring ini telah memandu dari apa yang telah mereka programkan, yaitu untuk bisa mengenang kembali Surabaya tempo dulu. Nah, Surabaya tempo dulu ini bukan cuma jembatan merah saja, tetapi ada beberapa ikon yang kiranya di dalam sana sudah sekian puluh tahun, bahkan ratusan tahun, gedung-gedung yang tua. Inilah yang tentunya bisa mengingatkan dan bisa mereview kembali bahwa Surabaya ini penuh dengan suatu kenangan, penuh dengan suatu histori, dan penuh dengan suatu perjuangan, yang mana puncaknya dulu yang terkenal dengan ada di Jembatan Merah maupun di Hotel Mojopahit. Oleh karena itu pagi hari ini mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu lancar dan bisa menikmati apa yang telah diprogramkan oleh teman-teman Begandring. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi ada satu gedung tua yang awalnya kemarin ribut mau dijual sama asuransi Jiwasraya, tetapi banyak penggemar atau komunitas daripada pencinta cagar budaya protes. Punyaan negara kok dijual lah. Inilah yang tentunya memang harus menjadi suatu perhatian kita semua, di mana kalau di luar negeri bangunan-bangunan kota tua ini benar-benar dilestarikan, tetapi di Indonesia masih kurangnya suatu perawatan, kurangnya suatu perhatian, akhirnya terbengkalai. Begitu terbengkalai baru ribut masyarakatnya, baru ribut pemerintahannya. Ini yang nggak benar. Harusnya kita semua ikut bisa
melestarikan yang namanya cagar budaya. Karena bangunan ini adalah bangunan yang ratusan tahun, yang penuh dengan sejarah, dan sejarah itu adalah bisa kita lihat apabila bentuk barangnya ada. Kalau cuma sudah tidak ada, tentunya percuma. Kita cuma mengenang dari buku. Tapi ini mumpung belum ada yang direnovasi, masih ada tempat-tempat original. Di dalam juga ada benteng yang di dalam, ya toh, yang dulu tempat persembunyian, tempat bunker para pejuang-pejuang kita. Masih banyak bangunan-bangunan yang di sana dilihat dari bentuk bangunannya sendiri, bentuk dari pintu-pintunya atau engselnya, ini menggambarkan sejarah ratusan tahun yang lalu. Ini arsiteknya ini adalah dari Prancis ya, arsitek apa itu? Gedung Singa itu sama dengan arsiteknya kalau nggak salah di Balai Kota. Di Balai Kota itu sama arsiteknya itu. Jadi mereka mempunyai satu ciri khas dengan bangunan yang beton-beton cukup tebal dan penuh dengan ornamen. Bangunan-bangunan cagar budaya seperti itu. Mungkin itu sambutan saya. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa menikmati daripada yang namanya Surabaya Heritage Track untuk bisa melihat pada sejarah-sejarah yang lalu. Nanti akan dipandu sama pemandu yang sudah tahu betul tentang sejarah kota Surabaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Jembatan Merah, Pak. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai, kita berjalan bersama-sama ke Jembatan Merah Surabaya. Silakan. Ikuti maskapai di depan dan para yang Halo konco-konco lawas heritage, ketemu maneh. Waduh, nanggone acara spesial Surabaya Urban Trek sing saiki awak dhewe iki lagi mlaku-mlaku nanggone kawasan Kota Tua ambek konco-konco teko calon dokter spesialis mata Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Wis gak usah kesuwen, ayo meloki serune mlaku-laku nanggone kawasan Kota Tua. Wah, iki lho rek, langsung ae cekidot. Surabaya dijajah oleh Belanda tahun 1743. Di tempat ini adik-adik sama kakak, Bu. 1743 di lahan seberang sana. Pertama kali Belanda membangun pos perdagangan ketika diserahkan tanah ini oleh Pakubuwono II. Jadi Belanda tidak datang sekonyong-konyong kemudian nembaki warga, tetapi diserahkan tanah ini oleh Pakubuwono II, Raja Mataram kepada VOC untuk didirikan pos dagang. Dan sejak itu kemudian di tempat inilah berkembang sebuah kota yang bernama Surabaya sampai ke arah selatan, dan sampai ke seluruh Jawa Timur. Jadi dari tempat ini, Jembatan Merah ini dulu adalah pelabuhan sungai besar sebelum dibangun pelabuhan yang ada di utara. Sampai sekarang tanahnya masih aset pelabuhan. Nanti kita bisa lihat salah satu situs pelabuhan yang masih tersisa. Di tempat ini kemudian dipisahkan oleh tembok yang memisahkan antara kota yang dibangun sama Eropa dan kota yang dikembangkan oleh pecinan yang sebelah Jalan Panggung ini oleh orang-orang Melayu, yang kemudian sebelah utaranya orang-orang India, orang-orang Arab, dan lain-lain. Dan ini yang kemudian memisahkan antara kawasan Eropa dan kawasan Timur Jauh. Baik kawan-kawan semuanya, kita ada sesi waktu untuk foto-fotoan di replika bangunan pecinan yang ada di depan kita ini. Silakan.
tempat ini benteng pertama kali dibangun 1743. Di tempat ini sungainya tidak seperti sekarang ini yang lurus ke Perak. Jadi dulu Surabaya di atas tempat kita ini adalah rawa-rawa yang sungainya meliuk-liuk sampai di Muara Kerembangan. Dulu namanya Muara Kerembangan. Nah, karena kemudian sejak 1743 Belanda datang ke sini, dia kemudian merekonstruksi, menata semua kota ini, membuat tembok kota dan meluruskan sungai ke arah Perak. Oleh karena itu kalau kemudian kita melihat sekarang sungainya dari titik ini lurus ke Perak, dilihat dari Google Map, itu karena dicangkul sama orang, bukan dibuat oleh alam. Di tempat ini statusnya sampai sekarang adalah tanah pelabuhan. Di Jembatan Merah Plaza itu sampai sekarang statusnya adalah tanah pelabuhan. Nah, tanah pelabuhan ini nanti kita bisa melihat satu persatu karena tidak muat. Ada bekas tambatan kapal pelabuhan. Tambatan itu dibangun sejak sebelum tahun 1743. Karena ketika Belanda datang di sini sudah ada orang-orang Eropa lain. Orang Portugal itu sudah datang tahun 1511. Tetapi 200 tahun kemudian Belanda datang dan menjajah. Portugal hanya berdagang. Baik, dari tempat ini kita akan menyaksikan bagaimana peristiwa silih berganti sampai kemudian lahirnya peristiwa besar namanya Perang Surabaya. Pertempuran Surabaya 10 November itu dimulai dari tempat ini karena Malabi tertembak di tempat ini dan itu menjadikan Surabaya digempur habis-habisan oleh Inggris. Di mana titik Malabi tertembaknya? Ya di tempat teman-teman sekarang ini berdiri. Bisa merapat kita melihat foto udara yang difoto ketika lokasi ini belum menjadi hutan. Nah, di titik gambar ini Malabi tewas. Lokasi tepat di belakang yang Mas Topan memberikan, nah itu di situ. Itu tempat Malabi tewas. Nah, area ini adalah area tempat kita berdiri yang sekarang menjadi hutan kota. Kita tadi nyebrang ke jembatan dan foto di sini yang tadi ada namanya Gia-Gia. Sekarang posisi kita ada di sebelah sini. Nah, di titik inilah kemudian tanggal 30 September 30 Oktober 1945 Malabi tewas dan 10 hari kemudian Surabaya digempur habis-habisan oleh Inggris. Dari tempat ini dibom. Kemudian karena ledakan itu ada banyak pejuang yang sampai terlempar di sungai. Nah, kita bisa melihat posisi gedung Cerutu yang ada di seberang sana. gedungnya sebelah sana, gedung Cerutunya. Gedung Cerutunya ini nanti kita melihat di gedung Cerutu, ini mobilnya Malabi yang ditembak posisinya di sebelah sini. Ini posisi gedung Cerutu. Jadi mobilnya menghadap ke sana. Mobilnya menghadap ke sana. Nanti kita bisa lihat sambil jalan posisi gedung Cerutunya sebelah mana dan mobilnya kira-kira sebelah mana. Nah, ini bekas ledakan mobilnya. Banyak kempes. Nah, di titik ini kemudian muncullah peristiwa yang bernama Perang Surabaya. Tetapi jauh sebelum itu, titik ini kenapa menjadi penting? Karena semua transaksi perdagangan di Hindia Belanda, sekali lagi, itu dipusatkan di tempat ini. Nanti kita akan melihat gedung-gedung yang pertama kali dibangun di Hindia Belanda. Sampai tahun 1921, sensus penduduk mengatakan bahwa jumlah penduduk terbesar di Hindia Belanda di Surabaya, bukan di Jakarta. Tapi setelah zaman Jepang kemudian jumlah penduduk berganti bertambah di Jakarta. Nah, dari situ kita menggambarkan sebenarnya Surabaya sudah ditata menjadi kota besar, menjadi kota perdagangan, kota industri. Karena lokasinya yang sangat strategis, dia diapit oleh laut yang tidak bersentuhan langsung dengan lautan lepas karena ada Pulau Madura. Makanya kemudian nanti kita bisa melihat kantor
perdagangan Amsterdam ada di sini, kantor perdagangan Holland juga ada di sini, kantor perdagangan gula yang semua berorientasi ekspor juga ada di sini, kantor perbankan, kantor asuransi, semuanya ada di sini. Jadi sampai abad ke-20 Hindia Belanda terutama Surabaya itu menjadi pusat perdagangan gula terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Pabrik-pabrik gula yang ada di Jawa Timur semuanya masuk ke Surabaya. 60% yang ada di Hindia Belanda ini lokasi pabrik gulanya ada di Jawa Timur. Di Sidoarjo saja ada 31 pabrik gula. Di tempat-tempat lain ada totalnya adalah sekitar 220 pabrik gula di Hindia Belanda. Nah, ini adalah kantor pabrik gula terbesar untuk ekspor di Eropa. Sebenarnya bukan ini saja gedungnya, di belakang ada namanya gedung HVA yang semuanya juga bertransaksi untuk pabrik gula. Yang kita lihat di depan ini adalah gedung kredit perdagangan internasional yang berpusat di Rotterdam. Dibangun 1921, diresmikan 1927, tetapi gedung ini sebenarnya sebelum menjadi bangunan 2 lantai, bangunan 1 lantai 1850. Jadi sudah ada transaksi perdagangan besar, perdagangan dengan Eropa sejak 1850. Gedung ini yang kelak kemudian menjadi cikal bakal peristiwa terbunuhnya Malabi karena menjadi markasnya Inggris yang ditembaki sama pemuda Indonesia. Dari sini kemudian membalas ke sana karena tembak-tembakan Malabi ada di tengah. Dia terbunuh karena peristiwa itu. Di gedung inilah sejarah pertempuran Surabaya dimulai. Baik, kita menuju ke gedung Bank Indonesia. Jadi saking kayanya gedung ini, karena ini adalah gedung perdagangan besar levelnya internasional, ada yang beberapa orang yang mengidentifikasi lantainya terbuat dari apa. Ini adalah pualam hitam dari Italia. Tetapi karena tidak digosok, jadi kayak batu biasa. Pualam hitam. Duduk andesit. Ini ya. Hah? Bukan andesit, ya karena nggak digosok. Ini sebenarnya pualam hitam, dia keras. Marmer hitam. Oke, kita mengarah lagi ke utara. Baik kawan-kawan semuanya, di depan kita ada namanya De Javaanse Bank. Jadi Java itu tidak dibaca Java tetapi Java, ya kan? Jadi makanya Yesus tulisannya Yesus gitu. Karena Java bukan Java tapi Java. De Javaanse Bank ini kemudian ketika Indonesia merdeka menjadi Bank Indonesia. Cikal bakal transaksi keuangan modern berasal dari tempat ini menjadi Bank Javaanse Bank tahun 1825, bayangkan.
tahun 1825 transaksi perbankan modern pertama di Hindia Belanda berada di tempat ini. Kemudian tahun 1904 dibangunlah gedung ini dan semua gedung Bank Javanseh Bank di seluruh Hindia. Kalau kita melihat di Jogja di titik nol itu ada gedung, ada 2 menara. Itu pembangunannya sama dengan gedung ini. Di Cirebon, di Jakarta nggak ada, di Medan, kemudian dalam perkembangannya di kota-kota kedua seperti di Kediri dan macam-macam. Jadi hampir semua gedung dengan model seperti ini arsiteknya sama, dibangun di tahun yang sama, tahun 1904, dan menjadi gedung perbankan pertama terbesar di Hindia Belanda bernama De Javanseh Bank. Dia mengeluarkan mata uang, dia menjalankan transaksi karena sebelum Bank Javanseh ini berdiri, transaksinya menggunakan mata uang negara masing-masing. Nah, gedung ini 4 tahun yang lalu dipugar, dia mendatangkan arsitek dan pemugar dari Belanda, dia mengembalikan lagi semua artefak-artefak yang sempat rusak, dan sekarang menjadi museum BI. Sayangnya kita tidak bisa masuk karena izinnya harus di BI pusat. Jadi butuh waktu lebih dari seminggu kita bisa masuk, tetapi ini sudah kembali lagi karena sebelum 4 tahun yang lalu gedung ini kondisinya memprihatinkan, banyak ornamen yang rusak, sempat menjadi kantor Bank Indonesia sebelum Bank Indonesia dibangun tahun 50 di daerah Tugu Pahlawan. Oke, kita berjalan menuju ke sana. Di sebelah kanan kita ini sambil jalan ya, sampai hari ini menjadi kantor Grawari ya, kantor komunikasi. Sejak pertama dibangun, gedung ini adalah PTT. PTT itu apa singkatannya? Pos, Telepon, dan Telegraf. Salah satu yang tertua ini. Ini menjadi gedung pos, telepon, dan telegraf yang tertua. Di sebelah kanan kita bisa baca. Gedung ini saja dibangun 1925, tapi sebelum gedung ini dibangun, ada gedung yang lebih tua lagi yang posisinya ada di Jalan Semut. Silakan bisa baca. Ini adalah penjara Kalisosok, dibangun zaman Dendles tahun 1808. Seberang kita mulai titik ini sampai ke selatan, sampai atapnya yang rusak, sampai banyak di dalamnya ada banyak sel-sel dan menjadi lokasi penjara paling brutal di Hindia Belanda. Di tempat ini banyak pejuang kita meninggal. W.R. Supratman seminggu ditangkap dari Surabaya, dimasukkan di sini, pagi dikeluarkan, besoknya mati. Cokro Aminoto dia ditangkap tahun 1924, dimasukkan ke sini, dikeluarkan, tidak lama lagi kemudian meninggal dunia. Jadi banyak tokoh penting yang dimasukkan di dalam penjara ini dan keluar meninggal dunia. Penjara ini menjadi penting karena Surabaya dibangun Dendles sebagai kota pertahanan. Penjara ini luasnya 6,4 hektar. Di utaranya penjara ini dibangun pabrik persenjataan besar. Namanya apa jenenge ya? Yang kemudian ketika tahun 1921 dipindah di Bandung menjadi Pindad. Jadi Pindad yang ada di Bandung itu cikal bakalnya adalah lokasi yang satu area dengan penjara Kalisosok ini. Sayangnya zaman reformasi tahun 98 penjara ini dilepas negara ke swasta. Tetapi karena statusnya yang bersejarah, penjara ini tidak bisa diapa-apakan, jadi mangkrak. Ya, yang punya masalahnya bukan negara. Tahun 98 sudah dilepas. Yang punya swasta. Nah, saya tidak tahu ya, tergantung swasta karena menjadi aset pribadi. Sayang. Ya itulah nasib bangsa kita yang tidak menghargai sejarah. Oke, kita bisa berjalan ke arah selatan.
Oke, kawan-kawan semuanya, kita berada di Jalan Raja Wali. Jalan ini dibangun sejak 1743. Dulu namanya Herenstraat, namanya Jalan Para Raja. Jadi ini jalan utama yang sepanjang jalur ini menjadi kantor-kantor perdagangan. Itu adalah kantor 1, 2, 3 yang ada belunduk-belunduknya itu sekarang menjadi kantor PTPN 11. PTPN 11 sekarang mengelola 16 pabrik gula di Jawa Timur. Dulu memang kantor pabrik gula, tembus sampai di belakang. Di seberangnya juga kantor pabrik gula tembus sampai belakang. Seberangnya juga pabrik gula tembus sampai belakang. Ini dulu dibongkar, dulu bekas pabrik gula tembus sampai belakang. Begitu banyak jumlah kantor pabrik gula karena memang di sini menjadi juara pertama ekspor gula di dunia. Tapi sekarang juara jendol karena tidak ada revitalisasi industri pergulaan sejak Indonesia merdeka dan banyak korupsi. Nah, baik kawan-kawan semuanya, saya ingin menggambarkan tentang lokasi penting di Surabaya ketika Dendels datang. Jadi Dendels datang membuat jalur Dendels Anyer Panarukan. Dia menempatkan Surabaya sebagai pusat kekuatan pertahanan koloni. Dia membangun penjara Kalisosok, itu yang pertama yang terbesar. Dia membangun PT Pindad yang ada di utaranya, yang kemudian dipindah di Bandung. Dia membangun komplek pertahanan militer mulai dari tikungan sebelah sana sampai di Jembatan Merah. Jadi yang ada tanda Verboten dilarang masuk itu markas militer sampai di belakang. Yang warna kuning gedung gentengnya nyosor itu sampai sekarang menjadi klinik. Itu adalah dulu rumah sakit militer. Jadi mulai tahun 1808 menjadi rumah sakit militer sampai hari ini menjadi rumah sakit polisi. Nah, apoteknya di mana? Di sini. Sampai bangunan ini Indonesia Merdeka ini menjadi apotek. Jadi ini apoteknya untuk militer yang tinggal di sana, dan jika sakit di situ, jika salah di penjara di rumah sakit. Setelah kliniknya tidak muat, dibangunlah namanya Rumah Sakit Simpang yang sekarang dibongkar dan menjadi Delta Plaza yang ada di selatan. Jadi ini semuanya dibangun menjadi komplek militer pertahanan koloni. Makanya kemudian tidak heran kalau ada banyak tangsi yang sampai sekarang menjadi tangsi cacat veteran. Itu dulu adalah tangsi militer yang di depannya Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya itu tangsi militer jauh tangan. Semuanya menjadi tangsi. Ini rumah sakitnya, ini dokternya. Tangsi itu loh, Pak. Tangsi itu markas militer. Kayaknya sampai sekarang orang-orang lama menyebutnya tangsi, kecuali saya orang lama ya. Jadi menyebut tangsi. Tangsi militer itu ada yang jadi Carrefour, apa Carrefour? Oh, Giant. Ada yang jadi Giant sampai di titik ini lontong balap. Lontong balap Raja Wali ini tangsi militer. Sampai ke selatan itu tangsi militer sampai di Polrestabes. Polrestabes itu dulu adalah tangsi militer. Penjaranya di sebelah situ, pabrik senjatanya di utaranya. Sampurna itu seberangnya adalah penjara. Oke, kita nyabrang, kita menuju ke selatan. Kita berkelompok, nyabrang berkelompok. Oke, ornamen yang ada di puncak-puncaknya ini adalah ornamen yang populer tahun 1700 di Eropa.
Jadi kalau kawan-kawan searching bangunan Eropa abad ke-18, kita melihat modelnya sama persis dengan ini. Berarti yang tinggal orang-orang Belandanya? Ya sekarang sudah nggak ada karena Indonesia sudah merdeka. Yang tadi di foto itu gedung apa? Ini adalah komplek pemukiman. Jadi ini komplek pemukiman, ini komplek pemukiman, ini komplek pemukiman. Sebenarnya ini adalah komplek pemukiman. Lihat bangunan atap-atapnya. Sebagian sudah mulai dibongkar, tapi sebagian masuk di dalam gang-gang itu modelnya sama. Kita masuk ke sebelah sana. Masuk. Jadi tahun 1700 kita melihat model bangunan pertama kali Belanda datang adalah model seperti ini. Cirinya adalah atapnya curam. Kenapa atapnya curam? Karena di Eropa itu musimnya 4 musim dan ada musim salju. Jika atapnya landai, saljunya ambruk mengenai rumah, makanya atapnya selalu curam. Ya, itu yang pertama, karena di sini tidak menemukan salju. Beberapa tahun kemudian akhirnya atapnya dilandaikan. Yang kedua adalah simetris. Posisi pintunya selalu di tengah-tengah, kanan kirinya ada jendela. Ciri berikutnya adalah tidak punya teras. Kenapa tidak punya teras? Karena di Eropa musim dinginnya banget. Nah, ketika di Indonesia lama-kelamaan ternyata ketika tidak punya teras, dia tidak ada tempat untuk ngerumpi, untuk kalau sumuk gerah, nggak ada tempat untuk laya-laya. Makanya kemudian di abad berikutnya dibangun teras. Ya ini sebenarnya model komplek rumah-rumah kayak gitu, sayangnya kemudian dibongkar dijadikan hotel. Oh baik mau dibongkar, jadi atapnya masih bisa lihat modelnya. Kita maju sedikit sebentar di depan. Setelah model bangunan itu ngetren tahun 1700-an, 1800-an ngetren jenis bangunan baru berpilar. Namanya neoklasik, cirinya adalah ini. Ini adalah generasi kedua abad berikutnya setelah Eropa datang menggunakan bangunan gaya Eropa murni. Dia menggunakan pilar-pilar seperti ini. Kenapa? Menjawab satu, karena sumuk, tidak ada terasnya. Kemudian di periode kedua dia bikin teras. Yang kedua, karena tidak ada salju sehingga tidak perlu atapnya terlalu curam, atapnya dibikin landai. Jadi Belanda kecil membuat bangunan di sini menggunakan gaya seperti di Eropa. Kawan-kawan tahu sirup? Ya, sirup. Nah, pernah minum sirup kan? Ini pabrik sirup pertama di Indonesia. Sekali lagi, pabrik sirup pertama, Siropen, yang didirikan adalah kawan Van, satu saudara keluarga Drongelen. Ini Siropen sampai sekarang masih jadi nama sirup, namanya sirup terasi. Dia pertama kali produksi, dia mengenalkan gaya pembuatan sirup ala Eropa dengan menggunakan bahan seperti yang melimpah di sini, yaitu gula. Tahun 1923 dia menggunakan tempat ini menjadikan pabrik, dan sampai sekarang pabrik itu tetap produksi, namanya Siropen. Sirup dari kata Siropen, dan Siropen menjadi trademarknya Siropen Telasih ini. Masih digunakan sampai sekarang. Ya bikin sirup, Pak. Masih bikin sirup. Silakan kalau mau foto. Jadi keluarga Van Drongelen itu bukan nama tetapi fam, marga. Marga Drongelen dan marga Helvach. Dua marga yang bersatu menjadi satu untuk mendirikan pabrik.
Ini tackle abad ke-20. Sebelum tackle ini apa? Sekarang keramik. Sebelum keramik tackle. Sebelum tackle ini. Ini apa ini? Ini terakota. Jadi ubin yang dibakar menggunakan terakota, menjadi namanya terakota. Ini kuat banget. Nanti kita lihat di sebelah sana bagaimana kekuatan terakota. Jadi lebih dari batu bata. Abad keberapa? Abad ketika pertama kali Belanda datang ke Surabaya. Silakan kalau mau foto-foto. Ini moga-moga tidak dibongkar, tetapi rumah pribadi-pribadi ya. Ornamennya, bata eksposnya tidak disengaja. Jadi karena memang tidak ada perawatan. Ini bukan kayak di kafe-kafe yang disengaja diekspos. Sekarang buat kos-kosan ini. Kos-kosan. Jadi bayangkan, nah kayak model-model gini ini memang lama ya. Jadi nggak beli di Edge Hardware seperti Brevion. Brevion kalau kita di Edge Hardware kan sering ketemu kayak gini, kotak surat. Ini asli. Jadi kalau kita ngelihat foto di Google, semoga ada kawan-kawan yang bisa ke sana, di pinggir sungai di Amsterdam itu, model bangunannya mirip 100% seperti ini. Jadi modelnya curam-curam karena ada salju. Kalau saljunya tidak curam, dia tidak cepat turun. Tetapi berhubung di sini nggak ada salju, sehingga lama-kelamaan bosen bikin curam di agak landai seperti ini. Oke, kawan-kawan, kita sekarang berada di mana? Kita berada di ini jalan apa ini? Sikatan. Ini jalan Parade Plan dulu namanya. Parade itu parade. Baris berbaris itu parade. Plan itu lapangan. Jadi lapangan baris berbaris. Jadi pusatnya militer ada di tempat ini. Sekarang yang Polrestabes itu tangsi militer. Tangsi militer itu markas militer. Yang seberangnya itu tangsi Jotangan namanya. Jadi tangsi militer juga. Ini sampai ke belakang tangsi militer. Ada gereja. Nah, di sini dulu ketika Belanda membangun tempat pertama kali datang di Surabaya, dia membangun tembok kota. Di sini letak tembok kotanya melingkar. Kemudian setelah tembok ada sungainya, ada buayanya di dalam. Jadi orang nggak bisa lompat. Nah, foto peta-peta lama masih ada tahun 1734, foto posisi tembok kota yang sekarang bekas temboknya menjadi jalan. Jadi bekas temboknya menjadi jalan, yang sungainya juga menjadi jalan. Nah, tahun 1800, sekitar 60 tahun kemudian, temboknya semakin ke selatan dan semakin luas. Di mana itu lokasinya ada di depannya kantor pos, sampai kalau kemudian kita setelah di kantor pos ada jalan melingkar DPRD Jawa Timur sampai ke jalan ya? Jalan DPRD Jawa Timur itu Keuangan Indrapura. Nah, itu adalah bekas tembok kota, makanya kemudian melingkar, melengkung sampai Perak. Di sana juga melengkung. Bekas tembok kota menjadi jalan dan bekas
kubangan sungai yang biasanya ada buayanya di film-film itu juga menjadi jalan. Nah, di depan kita ada namanya Bank Maybank yang ini menjadi bank kedua terbesar setelah The Javansech Bank. Dibangun, semua catatannya ada di situ. Kita melihat konstruksi bangunan. Nah, silakan kalau mau foto-fotoan. Nah, dulu namanya Nutspak Bank. Nah, jadi Nutspak Bank itu bank Eropa. Semua ketika Javansech Bank dibangun, kemudian banyak bank-bank Eropa, banyak asuransi-asuransi Eropa datang semuanya ke sini, banyak tempat-tempat perdagangan Eropa datang semuanya di sini. Silakan yang mau foto-fotoan, lokasinya bagus dibuat foto. Nah, kita bisa masuk ke sini, merapat ke arah sini. Ini bangunan ini statusnya cagar budaya ya, ada pelangnya warna emas. Ini kantor apa kalau ada perjanjian perdagangan itu notaris. Nah, kantor notaris tahun 1750-an juga dibangun. Jadi ada bank, ada asuransi, ada rumah sakit, ada banyak bank di sini. Nah, kalau kemudian transaksi perdagangannya di mana? Di notaris. Mana kantor notarisnya? Ini. Jadi kalau kemudian anak-anak hukum lulusan notariat kepingin tahu sejak kapan notaris ada di Surabaya, di tempat ini. Di itu ada pelangnya, statusnya cagar budaya. Jadi tidak bisa dibongkar. Nah, teman-teman sekalian, saya ulangi lagi, ketika datang Belanda pertama kali di Surabaya tahun 1743, dia kemudian sampai 50 tahun kemudian dia menata kota ini, meluruskan sungai, membuat banyak gedung-gedung perkantoran, ada gereja, ada rumah sakit, segala macam. Nah, karena sungai menjadi alat transportasi utama, model sungainya memang ditata benar-benar seperti Belanda. Tahun 1700 akhir dia membuat pelengsengan dari batu bata yang bertahan sampai sekarang. Jadi batu bata ini usianya sudah 2 abad, 200 tahun, mulai dari Jalan Genteng sampai di Perak. Jadi bayangkan sampai sekarang kalau kemudian kita ada kesempatan naik perahu mulai dari Genteng ke arah Perak, kita melihat di kanan kirinya ada sisa batu bata seperti ini. Ini batu bata yang dibangun tahun 1700. Jadi bayangkan sekuat apa batu bata ini. Jadi sayangnya beberapa banyak yang runtuh karena pengerukan, tetapi beberapa masih tersisa. Kalau tadi kita naik ke atas jembatan merah, kalau agak teliti kita melihat sebenarnya dulu semuanya itu dibangun dengan menggunakan tatanan batu bata yang rata seperti yang ada di Belanda. Sayangnya kita tidak bisa merawat. Jadi yang tersisa hanya seperti ini. Ini tidak lagi sekedar batu bata, tetapi orang menyebut terakota karena kekuatan pembakarannya yang membuat dia bertahan, ngalang-ngalai semen. Padahal dulu nggak ada semen. Duh, di foto. Oke, ada yang kepingin ngelihat batu bata sampai sekarang nggak hancur-hancur? Di situ batu batanya. Baik kawan-kawan, kita dengan berakhirnya lokasi batu bata kuno, kita berakhir pula perjalanan kita pada pagi hari ini. Semoga berkesan, bermanfaat. Jika ada kesempatan kita bisa jalan-jalan di lokasi lain yang tidak kalah menarik di Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
banyak sekali informasi-informasi yang kita nggak pernah tahu, dan sekarang kita jadi lebih tahu, lebih paham, dan lebih menghargai peninggalan-peninggalan sejarah. Termasuk guide-guide-nya itu informatif sekali dan sangat komunikatif. Misalnya dengan ikut tur ini kan kita juga jadi tahu sejarah-sejarahnya gedung di daerah sini. Pokoknya jangan jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Harapannya kayak tadi di penjara Kalisosok, kalau bisa masuk lebih seru uji nyali. Lebih seru. Antara romantis dan mistis beda tipis ya. Harapannya biar bisa mungkin lebih luas lagi kali ya. Terus spot-spotnya juga diperbanyak. Sebenarnya udah banyak sih, cuma mungkin lebih detail lagi. Mungkin spot-spot yang kelewatan mungkin bisa ditambahin. Harapan kami semua tentunya semoga wisata ini semakin maju ya nantinya, dan harapan-harapan dari teman-teman semua ini mungkin cagar budaya dan situs-situs sejarah kita ini bisa terjaga dan mungkin bisa dinikmati dan diketahui oleh anak cucu. Semoga gedungnya tetap lestari, tetap dijaga. Terus karena tadi kita nggak bisa masuk ke tempat-tempatnya ya, jadi semoga suatu saat kita bisa masuk lagi ke dalam-dalamnya, karena pengen tahu dalam gedungnya seperti apa gitu. Jadi nggak cuma bangunan fisik luarnya aja. Harapannya ini gedung-gedungnya ini bisa ada yang dibuka untuk tempat wisata biar kita bisa masuk ke dalamnya lebih tahu lagi, lebih detail. Tambahan lagi mungkin biar lebih menarik juga, dikemas lebih ini lagi. Jadi mungkin ada hiburan-hiburannya. Ya usul buat Pemkot Surabaya aja, saya sebagai warga Surabaya. Jadi memang ini acaranya udah bagus banget. Terus tapi memang promosinya mungkin ya. Jadi promosinya memang lebih digencar-gencarkan aja. Jadi biar anak-anak muda terutamanya warga Surabaya itu bisa tahu ini acara ini gitu ya, acara yang keren ini ya. Terus juga saran berikutnya ya tadi sama seperti teman saya. Jadi lebih baik kalau kitanya bisa masuk langsung ke akses gedungnya. Jadi bisa langsung tahu lihat dalamnya gedung itu seperti apa sih gitu ya. Harapannya sih untuk gedung-gedungnya ya mungkin lebih terawat lagi supaya lebih bagus lagi. Bersyukur, ucap alhamdulillah. Karena apapun apa yang kita lakukan bersama kawan-kawan dari kedokteran mata UNER, ini merupakan satu upaya-upaya untuk menanamkan dan menggali apa yang ada di kota ini. Jadi mereka sebagai agen-agen untuk kemudian bisa menyampaikan bahwa ternyata memang kota ini memiliki sesuatu yang layak untuk dipelajari, layak untuk dikembangkan sebagai bagian untuk mensejahterakan. Ini potret dari sebagian upaya mensejahterakan. Ada ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari jalan-jalan ini. Mereka 80 orang, bukan jumlah yang kecil. Dari 80 orang bersama-sama menelisik, menjelajah jalan-jalan sudut-sudut kota tua di kota ini, dan luar biasa. Mereka yang belum tahu semakin tahu, dan ternyata seperti ini kota ini. Yang tidak sama sebetulnya dengan ketika dibandingkan dengan yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Ada salah satu peserta yaitu Mas Made dari Jakarta, belajar di Surabaya dan kemudian mengetahui ini sesuatu yang berbeda, yang tidak pernah dia dapatkan ketika secara fisik memperhatikan adanya bangunan yang ternyata di Jakarta nggak ada, di Semarang nggak ada, adanya di Surabaya, yaitu peradaban pada abad ke-18 berupa rumah-rumah warga Eropa yang masih ada di tempat ini. Ini menurut dia perlu dilestarikan, perlu dijaga sebagai bagian dari kota tua Surabaya. Maka kehadiran mereka dalam hal ini walking track di kota tua menjadi upaya bersama untuk melestarikan kota tua Surabaya. Semoga mereka menjadi agen-agen untuk menyampaikan kepada yang lain, kota ini adalah kota wisata sejarah yang tidak perlu kemana-mana. Berwisatalah di kota Surabaya dan Surabaya punya tempatnya. Gerakan ini adalah upaya untuk mensiarkan, mengedukasi siapapun juga stakeholder, ya pemerintah, ya pelaku wisata, agar mereka menyadari ada yang bisa dikemas sebagai paket wisata, yaitu wisata atau pariwisata yang berbasis sejarah, pariwisata yang berbasis heritage, dan kita punya. Kalau andai kata para pelaku wisata, bisnis wisata menyadari kita punya aset yang seperti ini, maka mereka bisa mengemas. Ketika mereka bisa mengemas, mereka bisa menawarkan paket-paket pariwisata ke tamu-tamu, apakah Nusantara maupun internasional, sehingga kota ini tidak menjadi kota transit saja,
dari Yogyakarta transit ke Bali. Pun demikian dari Bali transit ke Yogyakarta. Mereka harus bisa tinggal semalam atau 2 malam untuk menjelajah ada apa di kota ini. Dan tempat ini adalah aset. Maka kota, pemerintah maupun biro perjalanan harus mengetahui ini adalah aset sehingga mereka bisa mengemas, dan ketika mereka bisa mengemas maka ada yang bisa ditawarkan. Lantas bagaimana kemudian supaya mereka paham? Pemerintah kota wajib dan harus melakukan sesuatu, bikin gathering dengan siapa-siapa yang memahami, dengan komunitas yang memahami, mempertemukan antara komunitas, masyarakat, sejarawan dengan para pelaku wisata, sehingga mereka juga akan mengetahui bahwa kota ini punya sesuatu. Itu saya pikir sesuatu yang perlu diperhatikan oleh apakah pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat secara umum.